Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ali Albustom. Saya dari kelas A13. Ini saya akan menyampaikan tentang resume atau kumpulan rangkuman dari materi pertemuan 1 sampai dengan 7 mata kuliah pengantar teknologi informasi, yaitu Ibu Husnul Khotimah, di mana ini sebagai salah satu tugas ujian tengah semester. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin, puji dan syukur kepada Allah. Terutama pada kesempatan ini saya diberikan tugas oleh dosen pengampu Ibu Husnul Khotimah MPD, eh, mata kuliah pengantar teknologi informasi. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang sedikit penggunaan perangkat lunak produktivitas bagian pertama, yaitu tentang Microsoft Word. Perkenalkan, nama saya Ali Albustom, kelas A13. Dalam perangkat lunak dapat diklarifikasikan sebagai berikut. Sistem operasi yang pertama adalah sistem operasinya, merupakan perangkat lunak yang mengoperasikan komputer serta antarmuka dengan perangkat lunak lain atau dengan pengguna. Contohnya sistem operasi itu Microsoft DOS, Microsoft Windows, dan dan dengan berbagai berbagai sebelum-sebelumnya dan sekarang juga berubah dari beberapa sistem operasi tersebut. Yang kedua adalah program utilitas, merupakan program khusus yang berfungsi sebagai perangkat pemeliharaan komputer. Seperti halnya ya ketika kita misalkan ada virus, sekarang di perangkat lunak itu ada antivirus, partisi hard disk, manajemen hard disk, dan yang lainnya juga. Contoh produk program utilitas itu kayak apa namanya di dalam antivirus itu ada McAfee, Norton, dan lain sebagainya. Yang ketiga dalam perangkat lunak bahwa ada program aplikasi. Nah, di dalam program aplikasi ini kita akan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan yang spesifik. Contohnya aplikasi akuntansi, aplikasi perbankan, aplikasi manufaktur, dan yang lainnya juga. Dalam perangkat lunak juga terdapat program paket, yaitu merupakan program yang dikembangkan untuk kebutuhan umum, seperti pengolahan kata atau editor naskah, WordStar, Microsoft Word, Word Perfect, atau pengolahan angka lembar kerja, Lotus, Microsoft Excel, PowerPoint untuk presentasi, dan lain sebagainya. Terutama ada juga desain grafis, CorelDRAW, Photoshop, dan perkembangan-perkembangan di zaman sekarang itu banyak sekali perangkat-perangkat lunak yang terutama di program paket tersebut. Dan ada bahasa programan, merupakan perangkat lunak untuk membuat atau pengembangan perangkat lunak lainnya. Bahasa pemrograman itu dapat diklarifikasikan menjadi tingkat rendah, tingkat sedang, dan tingkat tinggi. Pergeseran dari tingkat rendah ke tingkat tinggi itu menunjukkan kedekatan dengan bahasa manusia. Bahasa tingkat rendahnya atau kita biasa disebut itu bahasanya itu bahasa assemble, merupakan bahasa dengan pemetaan satu satu terhadap instruksi komputer. Contoh bahasa tingginya adalah Basic, Pascal, Prolog, Java, dan lain-lain. Contoh bahasa tingkat menengahnya bahasa dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang terutama yang akan saya sampaikan di dalam perangkat lunak, terutama di matkul eh, Ibu Hos yang dosen pengampu Ibu Husnul Khotimah yang menugaskan saya adalah yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang bagaimana perangkat lunak itu digunakan dalam pengenalan Microsoft Word. Nah, Microsoft Word adalah perangkat lunak pengolah kata yang digunakan untuk membuat, mengedit,
dan memformat dokumen. Memiliki fitur-fitur produktivitas seperti pengejaan dan grammar check yang membantu dalam peningkatan kualitas dokumen. Yang pertama, ketika kita mengawal dari tampilan pertama tampilan Microsoft Word, yaitu ada beberapa toolbar atau tombol-tombol di dalam Microsoft Word. Contohnya, kita lihat gambar di samping tersebut ada tombol Microsoft Office atau Office button. Hampir sama dengan menu file pada Microsoft Word versi sebelumnya. Itu mau versi 2003, 2007, 2010, 2000 yang sekarang sampai yang sekarang itu toolbar Office button itu sama. Yang kedua adalah Quick Access yang secara defaultnya toolbar ini menyediakan tombol save, undo dan restart. Namun dapat ditambah dengan mengklik gambar panah drop down di ujung kanan toolbar ini dan ditandai yang belum ditampilkan atau klik eh, toolbar ini dan tandai yang belum. Yang ketiga adalah title bar yang terletak paling atas pada jendela Word. Eh, ini menampilkan nama dokumen yang sedang kita buka. Yang selanjutnya adalah tombol close. Tombol tersebut adalah untuk menutupi aplikasi Microsoft Word tersebut. Nah, ada juga di dalam tampilan tersebut juga scroll bars. Scroll bar itu berfungsi untuk menggeser layar kerja. Jika ingin menggeser layar kerja ke kiri atau ke kanan menggunakan horizontal scroll bar tersebut, atau menggeser layar kerja ke atas dan ke bawah menggunakan vertikal scroll bar tersebut. Dan selanjutnya adalah ruler. Nah, di dalam ruler tersebut, bagian ini berfungsi sebagai alat bantu dalam menentukan margin batas dan lembar kerja dari garis tabulasi dan lain-lain. Ada juga status bar. Nah, di dalam status bar ini kita akan memberikan informasi tentang letak insert point di mana halaman halaman, section, jumlah halaman dan bahasa yang digunakan itu di dalam tampilan awal di dalam Microsoft Word. Ada juga kontrol zoom digunakan adalah untuk membesarkan dan ukuran tampil lebar kerja dan jendela Word. Fitur-fitur dasar dalam Microsoft Word, yang pertama adalah alat pengeditan, di mana Microsoft Word itu dilengkapi dengan beragam alat pengeditan seperti pemformatan teks, pembuatan data, dan tata letak dokumen. Yang kedua, template dokumen. Fitur template dokumen memudahkan dalam pembuatan dokumen dengan format standar seperti surat, resume, dan laporan. Yang ketiga adalah revisi dan markup, memungkinkan penggunaan menggunakan revisi dokumen serta menyediakan dokumen untuk kolaborasi. Ketika kita mengoperasikan Microsoft Word, yang pertama adalah membuat dokumen baru. Jika kita baru memulai mengoperasikan Microsoft Word, biasanya akan langsung ditampilkan bagaimana dokumen kosong yang siap untuk ditulis. Namun jika komputer tidak secara otomatis menyediakan dokumen kosong, ada dua cara yang dapat menjadi alternatif dalam membuat dokumen baru. Klik icon tombol yang ada tanda panah Microsoft Word atau tekan Alt plus F langsung new dan blank dokumen dan tekan Ctrl atau N dan pada keyboard tersebut. Nah, ini dalam mengoperasikan Microsoft Word dalam membuat dokumen baru. Nah, ada beberapa cara bagaimana mengedit teks. Jika Anda membuat kesalahan selama proses pengeditan itu, Anda dapat memperbaikinya dengan berbagai cara berikut. Jika Anda membuat kesalahan selama proses pengetikan, Anda dapat memperbaikinya dengan berbagai cara berikut. Tekan tombol backspace untuk menghapus atau karakter dari titik sisip. Tekan tombol delete untuk menghapus karakter di kanan titik sisip. Untuk melakukan pengulangan dari teks yang baru Anda ketik, tekan Ctrl plus C. Untuk menghapus teks yang baru saja Anda ketik, tekan Ctrl plus C. Atau klik tombol eh, undo atau kembali pada Quick X Toolbar. Untuk membatalkan perintah undo, klik tombol undo.
balik lagi pada quick access toolbar. Untuk pindah ke baris baru tanpa mengisikan sebuah tanda paragraf, tekan tombol Shift plus Enter. Ini. Nah, Bapak Ibu, bagaimana cara kita memberikan tips dan trik untuk meningkatkan produktivitas dengan Microsoft Word? Yang pertama, gunakan gaya dan template dokumen. Supaya apa? Adalah memanfaatkan gaya dan template bawaan untuk konsistensi format dan tata letak. Yang kedua, manfaatkan shortcut keyboard. Menghemat bagaimana sih? Supaya kita itu menghemat waktu dengan mempelajari shortcut keyboard untuk perintah umum di dalam produktivitas dengan Microsoft Word ini. Dan yang ketiga, gunakan fitur kolaborasi, yaitu bekerjasama dengan tim melalui fitur kolaborasi untuk meningkatkan produktivitas. Yang selanjutnya adalah gunakan fitur otomatisasi, yaitu untuk memanfaatkan fitur otomatisasi untuk tugas-tugas berulang dan menghemat waktu. Bapak Ibu yang saya muliakan dan saya banggakan, pada kesempatan ini saya akan sedikit mengulas tentang apa sih sebenarnya kemarin yang kita sudah laksanakan adalah pertama di dalam Microsoft Office itu ada yang pertama adalah Microsoft Word, yang kedua yang sekarang Microsoft Office, Microsoft Excel, maaf. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana sih pengertian dalam Microsoft Excel yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Itu adalah pengertian Microsoft Excel. Microsoft Excel itu adalah program aplikasi spreadsheet yang dikembangkan oleh Microsoft. Ini digunakan untuk membuat diagram atau mengedit atau mengolah data dalam bentuk tabel atau dan grafik. Dan di dalam pengertian Microsoft Excel secara menyeluruh, bahwa Microsoft Excel itu adalah sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office yang kemarin kita sudah pelajari tentang di dalam Microsoft Office itu ada Microsoft Word, dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Microsoft Excel. Microsoft Office atau Microsoft Excel yang akan kita pelajari di dalam ini berfungsi adalah untuk mengolah angka menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi perintah. Microsoft Excel itu telah menjadi software pengelolaan data atau angka terbaik di dunia. Selain itu, Microsoft Excel juga telah didistribusikan secara multi platform, tidak hanya tersedia dalam platform Windows saja, tetapi Microsoft Excel juga tersedia di dalam Mac OS, Android, dan Apple. Microsoft Excel secara fundamental menggunakan spreadsheet untuk manajemen data serta melakukan fungsi Excel eh, yang lebih dikenal itu dengan formula Excel, di mana di dalam program spreadsheet elektronik ini bahwa kumpulan dari sel yang terdiri dari baris atau kolom di mana tempat kita memasukkan angka pada Microsoft Excel, jumlah di dalam Microsoft Excel 2016 itu terdiri dari 1.048.576 baris dan 16.384 kolom atau 17 miliar sel-sel yang ada di dalam Microsoft Excel ini. Masya Allah. Walaupun ini adalah dalam satu sisi pembuatan seorang manusia, tapi luar biasa di dalam penggunaan aplikasi di dalam Microsoft Excel yang akan kita pelajari. Ini adalah contoh tampilan di dalam Microsoft Excel. Di bawah ini adalah jendela Microsoft Excel nih, Bapak Ibu semuanya. Ini adalah jendela di mana Microsoft Excel ketika kita membuka dalam jendelanya tersebut. Nah, Bapak Ibu, kita akan melihat kelebihan Microsoft Excel itu seperti apa. Coba kita lihat bahwa dalam yang pertama adalah kelebihannya itu adalah organisasi data, di mana Microsoft Excel memungkinkan pengguna untuk mengatur data dengan rapi dan tabel dan diagram untuk memudahkan menganalisis di dalam organisasi data tersebut. Yang kedua, kemudahan penggunaan, Bapak Ibu semuanya. Fitur
user friendly, membuat Excel mudah dipahami oleh pengguna dengan berbagai tingkat keahliannya masing-masing. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, bahwa di dalam eh, kelebihan Microsoft Excel itu adalah fleksibilitas, yaitu Excel dapat digunakan untuk berbagai keperluan dari perencanaan keuangan hingga analisis dan secara kompleks gitu. Nah, ini adalah kelebihan dalam Microsoft Excel. Di dalam kelebihan pasti ada kekurangannya. Kekurangan Microsoft Excel ini yang saya pahami dan saya baca itu ada kelemahan-kelemahan di dalam Microsoft Excel itu. Yang pertama adalah kelemahan dalam data han- handling atau Excel itu dapat mengalami kendala dalam menangani data yang sangat besar dan rumit. Yang kedua, penyusunan formula rumit. Karena rumitnya dalam formula dapat membuat kesalahan perhitungan sulit untuk dideteksi di dalam Microsoft Excel ini. Yang ketiga adalah keterbatasan kustomisasi. Terkadang sulit untuk menyesuaikan tempat mana yang harus dilaksanakan fungsionalitas yang spesifik ini. Jadi Bapak Ibu, dalam aplikasi Microsoft Office atau yang akan kita pelajari dalam Microsoft Excel itu ada kelebihan dan kekurangannya juga masing-masing. Di sini juga ada fungsinya, Bapak Ibu semuanya. Fungsi yang pertama dalam Microsoft Excel itu apa sih yang akan kita gunakan di berbagai bidang pekerjaan, baik usaha kecil maupun perusahaan, perskala itu mau internasional. Adapun beberapa fungsi dari kegunaan di Microsoft Excel itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah membuat, mengedit, mengurutkan, dan menganalisis sampai meringkas dan memformat data serta grafik di dalam Microsoft Excel ini. Yang kedua, membuat catatan keuangan dalam anggaran keuangan. Di sini nih, Bapak Ibu semuanya, jadi kita kalau dengan menggunakan Microsoft Office ini ada fungsinya. Fungsinya itu adalah membuat catatan keuangan dan anggaran keuangan supaya rapi. Karena terkadang kalau kita menggunakan Microsoft Word itu tidak secara otomatis, tapi dengan menggunakan Microsoft Excel ini akan secara otomatis membuat catatan keuangan dan anggaran keuangan. Yang ketiga adalah menghitung dan mengolah investasi, pinjaman, penjualan, inventaris. Jadi ini bersangkut paut dengan masalah tentang aktivasi keuangan akuntansi. Ya, ada lagi melakukan analisis dan riset, melakukan perhitungan statistik, membuat daftar nilai sekolah, konversi mata uang, membuat grafik dalam apa namanya sama matematika dan yang masih banyak, terutama di dalam penelitian fungsi Microsoft Excel itu juga ada sebagai sarana pembelajaran komputer dan logika. Di dalam Microsoft PowerPoint ini kita harus mengenal bahwa Microsoft PowerPoint ini adalah sebuah program aplikasi yang sering digunakan untuk membantu dalam presentasi materi atau makalah. Di dalam tampilan PowerPoint ini ada bentuk lembaran atau slide. Tiap-tiap slide yang ditampilkan itu biasanya berisi tentang inti dari materi yang kita presentasikan. Adapun bentuk tampilan lembarannya seperti gambar di bawah ini. Nah, Bapak Ibu bisa melihat gambar yang tertera di dalam Microsoft PowerPoint ini. PowerPoint untuk desain itu macam-macam Bapak Ibu semuanya di dalam PowerPoint 2023, 2027 itu 2010 ini biasanya ini masih dalam keadaan lama ya PowerPoint-nya. Tapi untuk PowerPoint untuk desain ini biasanya digunakan di dalam PowerPoint 2013, PowerPoint 365, PowerPoint 2016, dan PowerPoint 2019. PowerPoint untuk desain toolnya macam-macam Bapak Ibu semuanya. Tool utama PowerPoint yang akan kita gunakan untuk desain itu pertama merge, save, develop color, insert toolnya seperti apa di dalam insert tool itu kan biasanya ada picture-nya, ada ikonnya dan macam-macam. Nah, di sini kita akan menjelaskan sedikit bagaimana cara menginstal PowerPoint. Yang pertama adalah siapkan file PowerPoint yang telah di-download Bapak Ibu semuanya. Biasanya ini bisa di-download dari
Google apa namanya mentahan dari aplikasi Microsoft Office. Itu tertera biasanya ada juga di situ tertera dari Microsoft Point juga. Yang kedua, klik kanan pada file kemudian pilih ekstrak sesuai dengan nama yang sudah ada di ininya diekstrak dulu Bapak Ibu semuanya. Yang ketiga, tunggu hingga proses ekstrak selesai. Dan yang selanjutnya, setelah berhasil ekstrak, file berubah menjadi sebuah folder dengan nama file yang diekstrak. Dan buka foldernya, kemudian cari file setup seperti gambar gambar di gambar tersebut. Kemudian klik dua kali dan akan muncul tampilan instalasi checklist. Kemudian klik continue. Setelah itu, klik install dan akan muncul instalasi progress dan tunggu hingga instalasi selesai. Peran internet dalam pembelajaran agama Islam, internet memainkan peran penting dalam menjanjikan konten edukatif agama Islam, terutama kepada siswa dengan akses sumbernya daerah online, siswa dapat belajar agama Islam itu secara fleksibel dan mandiri. Eh, Platform online juga bisa memungkinkan mereka untuk terlibat dalam diskusi dan kolaborasi dengan sesama siswa. Platform online untuk pembelajaran agama Islam itu yang pertama adalah kelas virtual, di mana di dalam kelas virtual ini platform online menyediakan kelas virtual dengan interaksi langsung antara guru dan siswa. Siswa dapat mengakses materi pelajaran dengan diskusi secara real time. Yang kedua adalah modul pembelajaran, di mana di dalam platform online ini bahwa modul pembelajaran interaktif memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri. Modul dapat diakses kapan saja sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga adalah forum diskusi, di mana dalam platform online ini menyediakan forum diskusi untuk berbagi pemahaman dan pengalaman antara siswa. Forum ini memperkuat komunitas belajar online. Yang selanjutnya adalah bimbingan online, di mana siswa dapat memperoleh bimbingan individu melalui platform video call, atau chat dan sebagainya. Itu pun memungkinkan menyesuaikan dalam pada kebutuhan siswa. Kelebihan bermanfaat internet dalam pendidikan agama Islam, yang pertama adalah akses mudah. Yang kedua, di mana di dalam akses mudah ini, kelebihannya ini adalah internet memungkinkan akses mudah ke sumber daya pendidikan Islam dari mana saja. Yang kedua adalah interaktif. Platform online dapat memungkinkan interaksi aktif antara guru dan siswa dalam pembelajaran agama Islam. Yang ketiga adalah relevansi, di mana internet memungkinkan penggunaan konten yang relevan dan mutakhir dalam pembelajaran agama Islam. Yang keempat, fleksibilitas waktu, di mana dengan internet sudah dapat mengakses eh, kanal pembelajaran kapanpun, dimanapun yang dia perlukan gitu. Jadi fleksibel gitu kan, waktunya itu dapat fleksibel di mana waktu kita belajar. Ini adalah tantangan dalam pemahaman internet untuk pendidikan agama Islam. Yang pertama adalah akses terbatas, ya, di mana siswa yang tertinggal di daerah terpencil itu sulit untuk mengakses internet karena jaringan internet itu terkadang cuma di daerah kota saja. Tapi alhamdulillah di hari ini di beberapa tahun sekarang ini sudah mulai masuk ranahnya akses 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 ke internet ini ke daerah terpencil, tapi tetap jaringan-jaringan itu walaupun sudah masuk tapi kadang-kadang loading, lemot gitu kan ya. Ini pun terjadi di mana akses ini terjadi di daerah-daerah terpencil. Yang kedua, tantangan dalam pemanfaatan internet untuk pendidikan agama Islam adalah konten tidak terfilter, di mana kesulitan memastikan konten ini sesuai dengan ajaran agama Islam apa tidak gitu kan. Karena banyak konten-konten di mana konten-konten tersebut tidak kadang-kadang konten-konten yang negatif itu banyak banget anak-anak yang sering mengakses internet dengan konten-konten seperti itu gitu kan. Sedangkan pemerintah membatasi gitu kan, tidak dibatasi.
Ketiga adalah ketergantungan pada teknologi. Nah, tantangan yang dapat dalam pemanfaatan internet ini terutama adalah tantangan mengelola ketergantungan siswa pada teknologi digital. Ini harus ini juga karena tetap online dan offline itu juga harus seimbang. Yang keempat adalah interaksi sosial terbatas. Kurangnya interaksi secara antara guru dan siswa dalam pembelajaran online, di mana tatap muka itu jarang ketika misalkan sudah di dalam internet itu, ya kurangnya interaksi gitu kan. Beda antara interaksi verbal dengan non verbal gitu, di mana interaksi ini dapat juga membatasi anak-anak tatap muka dengan apa namanya dengan guru gitu kan. Beda antara interaksi dengan verbal dan non-verbal ini yang harus kita lakukan terutama di dalam, tantangan pemanfaatan internet ini gitu. Metode efektif dalam mengintegrasikan internet dalam pembelajaran agama Islam. Pertama adalah pemanfaatan platform online, gunakan platform online untuk menyediakan materi pembelajaran yang interaktif. Di sini juga kita sebagai guru juga harus materi pembelajaran yang interaktif juga. Yang kedua adalah konten multimedia edukatif. Sediakan konten multimedia yang mendukung metode belajar yang menarik. Jangan sampai membosankan ketika sudah menggunakan internet dengan baik dan efektif dalam pembelajaran agama Islam. Biasakan untuk mendukung teknologi metode yang menarik. Yang ketiga adalah kolaborasi dan konsultasi online. Fasilitas diskusi antara guru dan siswa melalui platform online. Ini juga menjadikan metode efektif dalam mengintegrasikan internet dalam pembelajaran. Konten-konten yang bermanfaat untuk pembelajaran agama Islam secara online. Ini apa saja? Yang pertama adalah serial kuliah online. Serial kuliah yang disampaikan oleh para ulama terkemuka memberikan wawasan mendalam tentang ajaran agama Islam di sini banyak. Yang kedua adalah lomba tilawah Al-Quran. Lomba tilawah Al-Quran oleh para penghafal muda menciptakan atmosfer inspiratif bagi pembelajaran agama Islam. Yang ketiga adalah tur virtual Islam, situs tur virtual ke situs pelajaran Islam memberikan pengalaman mendalam melalui rendering yang detail, evaluasi dan pengukuhan keberhasilan pemanfaatan internet dalam pendidikan agama Islam, yaitu evaluasi kualitas konten online, menilai akurasi, kebenaran, dan kebermanfaatan konten agama Islam yang tersedia secara online. Yang kedua, analisis penggunaan platform. Mengukur seberapa efektif platform pembelajaran agama Islam diakses dan dimanfaatkan oleh siswa dan guru. Yang ketiga adalah kesuksesan keterlibatan siswa. Melakukan penilaian terhadap seberapa aktif siswa terlibat berpartisipasi dalam pembelajaran agama Islam secara online. Perbandingan prestasi membandingkan hasil akhir belajar siswa pada pembelajaran agama Islam menggunakan internet dan metode konvensional. Kolaborasi antara guru dan siswa dalam pembelajaran agama Islam melalui internet. Yang pertama adalah kolaborasi tim, guru dan siswa bekerja sama dengan grup sharing ide secara online. Yang kedua, komunikasi secara efektif, penggunaan platform online yang memungkinkan diskusi dan tanya jawab interaktif. Yang ketiga, pembelajaran interaktif memanfaatkan internet untuk membuat pembelajaran lebih mudah, menarik. Dalam teknologi pendukung e-learning, yang pertama ada persiapan atau kita sebut dengan input, dan yang kedua ada delivery dan evaluasi atau output yang akan menjalin juga ke persiapan inputnya juga. Di persiapan input ini adalah pembuatan kerja yang dimana kita harus membuat materi Office application, contohnya dari PPT dan lain-lain tuh macam-macam banyak animasi, flash dan lainnya juga, handycam atau video editor, voice recorder atau voice editor seperti sekarang yang kita bahas di menggunakan PPT dengan menggunakan voice apa namanya video editor dengan menggunakan PPT gitu kan. Nah, di mana learning ini dalam persiapan ini juga kita harus eh, bagaimana cara menyiapkan input dan outputnya gitu kan ya dalam sebuah pembelajaran teknologi pendukung learning tersebut. Yang kedua dalam pembelajaran yaitu dalam delivery yaitu menggunakan eh, video conferencing itu di situ ada email chatting, search engine dan LMS video conference. Nah, video conference itu adalah teknologi di mana memungkinkan komunikasi
dan interaksi atau real time, di mana memfasilitasi kuliah online atau kita diskusi kelompok dan pertemuan virtual. Dan di mana kita juga mengevaluasi atau outputnya seperti apa. Ya, Bapak Ibu semuanya, kita juga kita ketika teknologi pendukung learning ini ada persiapan pembelajaran dan evaluasi atau output yang kita hasilkan. Karena di dalam pendukung learning ini itu juga kita harus mendukung dalam yang tadi tiga itu persiapan pembelajaran dan evaluasi ini dapat meningkatkan efisiensi dan interaktivitas dan aksesibilitas dalam mengelola proses pembelajaran secara online. Bentuk-bentuk komunikasi sebagai implikasi teknologi e-learning. Di sini ada same time, ada different time, ada same place, ada different place. Nah, di mana same time ini eh, kita kita sebut itu adalah waktu yang sama dan waktu yang berbeda. Dan ada different time dan tempat yang sama dan ada tempat yang berbeda. Di mana sometimes kita ada sinkronus, asinkronus, sometimes itu classroom. Ya, Bapak Ibu juga sudah tahu ketika kita menggunakan Google Classroom, LMS yang kita sekarang akan kita jelaskan, different asynchronous itu learning di dalam samples-nya itu lokasi yang kita apa namanya tempat yang yang tempat yang sama gitu ya. Dan tempat yang berbeda ini learning center, laboratorium, library, LMS ya. Dan juga tempat yang berbeda itu kayak di dalam audio atau video LMS ya dan seterusnya dan ada email juga CD-ROM yang dulu kita menggunakan CD-ROM yang dulu kalau sekarang itu sudah tidak ada CD-ROM yang kita buat kayak kita kan ada flash disk gitu kan ya. Video, audio dan yang lainnya gitu Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu semuanya yang akan kita jelaskan sebenarnya apa sih sebenarnya definisi dari LMS ini, di mana LMS adalah environment yang digunakan oleh pengajar atau dosen atau instruktur dalam membuat, menyimpan, dan menggunakan kembali, mengelola, serta menyampaikan materi pembelajaran kepada para siswa. Definisi LMS ini juga adalah sebuah perangkat apa namanya sebuah perangkat lunak untuk menyampaikan tracking, serta mengelola pembelajaran Wikipedia. Karena kalau kita bahas, sebenarnya masih panjang tentang definisi LMS ini. Kita jelaskan juga bahwa di dalam definisi LMS ini eh, kita simpulkan adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengelola dan menyampaikan proses pembelajaran secara online. Sebenarnya itu sih. Yang kedua itu bisa juga memungkinkan pengajar atau instruktur yang tadi dibahas dalam membuat menyimpan materi atau mengatur juga menggunakan dan mengirimkan materi pelajaran serta mengelola interaksi dengan para peserta. Nah, ini juga eh, ini adalah definisi dari LMS tersebut. Definisi LMS juga merupakan perangkat lunak untuk memfasilitasi kegiatan belajar mengajar, yaitu secara online itu yang tadi disebutkan. Bayangkan kegiatan belajar mengajar dalam proses konvensional tatap muka, guru dosen memberikan materi menggunakan OHP, InFocus, atau papan tulis, siswa berdiskusi dengan siswa lainnya, siswa bertanya dengan para guru dan dosen atau dosen. Siswa itu mengikuti kuis, siswa mengerjakan tugas, siswa mencari informasi misal di buku, perpustakaan dan lain, presentasi hasil tugas. Ini kegiatan mengajar dalam kegiatan yang konvensional secara tatap muka gitu. Nah, sedangkan LMS ini adalah di mana memungkinkan bahwa manajemen atau learning management system ini digunakan untuk melakukan menyampaikan proses pembelajaran secara online gitu. Nah, sini juga ada LMS sebagai refleksi pemenuhan kebutuhan pembelajaran. Ada banyak LMS yang bisa Anda gunakan. Bagaimana memilih LMS tersebut? Cari fitur-fitur yang dimiliki oleh LMS yang paling mudah Anda jangkau yang disediakan oleh universitas misalnya. Yang kedua, evaluasi apa fitur-fitur yang tersedia mampu mengakomodir metode pembelajaran
yang Anda pergunakan atau tidak. Jadi Bapak Ibu juga jangan asal memilih juga gitu kan, bagaimana eh, memilih LMS dengan cara kita memilih fitur yang paling mudah yang dapat kita jangkau gitu. Yang selanjutnya adalah jika ada fitur dari LMS yang Anda butuhkan tetapi tidak Anda temukan, Anda bisa kombinasikan dengan software lainnya. Aktivitas dalam metode pembelajaran teacher centered atau kita sebut dengan suatu pendekatan dalam pembelajaran di mana peran guru berada di pusat proses pembelajaran. Dalam pendekatan ini juga, dalam pendekatan teacher centered ini, guru memiliki peran aktif sebagai pemimpin kelas, mengatur dan mengendalikan kegiatan-kegiatan belajar serta memberikan informasi dan apa namanya instruksi kepada siswa. Nah, di mana aktivitas-aktivitas tersebut merupakan metode pembelajaran yang bersifat konvensional, pengajar sebagai pusat pembelajaran, siswa sebagai pendengar dan penerima materi, dan interaksi antar pengajar dan siswa itu serta siswa yang eh, sis- at- serta siswa dan siswa yang minimum gitu kan, interaksi antar pengajar dengan siswa. Nah, di mana di dalam teacher intelligence ini kan tadi yang dikatakan oleh saya bahwa pembelajaran yang dalam senantiasa itu pendekatan ini guru memiliki peran aktif sebagai pemimpin kelas. Dalam pendekatan tersebut juga fokus utamanya itu adalah pada guru sebagai sumber pengetahuan dan otoritas di kelas. Aktivitas-aktivitas dalam metode pembelajaran student centered ini di mana bahwa pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai pusat dari proses pembelajaran. Dalam pendekatan ini juga siswa aktif terlibat dalam mengonstruksi pengetahuan, mengembangkan keterampilan, dan memecahkan masalah melalui pengalaman langsung dan refleksi juga. Nah, di sini juga Bapak Ibu semuanya bahwa teori pembelajaran yang paling berpengaruh saat ini adalah teori konstruktivis atau disebut juga teori konstruktivisme, yaitu di mana kita pahami bahwa teori ini adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada peran aktif siswa dalam membangun pengetahuan dan pemahaman baru melalui proses pengkonstruksian. Teori ini juga berpendapat bahwa apa namanya pembelajaran itu terjadi ketika siswa secara aktif terlibat dalam membangun makna baru berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman sebelumnya. Eh, di sini juga dijelaskan di dalam aktivitas-aktivitas dalam metode pembelajaran student controller ini ada fasilitator menyediakan perangkat belajar siswa, ada aktivitas di dalam pembelajaran bergantung pada learning design, ada juga pada student centered learning, terjadi pergeseran antara peran dan pengajar menjadi fasilitator. Aktivitas-aktivitas dalam metode pembelajaran student centered ini yang pertama adalah constructivist learning design, contohnya seperti PBL. PBL itu adalah problem based learning, case based learning, project, inquiry, dan role play. Dan ada juga beberapa aktivitas yang umum yang kita lakukan. Yang pertama, contohnya seperti diskusi antar siswa, pencarian informasi. Pencarian informasi ini kan ada di perpustakaan, ada search engine dan lain-lain. Yang kedua itu yang selanjutnya adalah monitoring oleh fasilitator dan presentasi hasil pembelajaran. Fungsi utama LMS eh, Learning Management System ini adalah pertama, fungsinya itu dalam pembelajaran ada banyak pihak yang terlibat, yaitu siswa, pengajar, asisten, sekretariat akademik, keuangan, dan yang lainnya juga. Yang kedua, LMS ini biasanya hanya mendukung tiga user utama, yaitu siswa, ada pengajar, ada administrator sistem. Fungsi yang ketiga adalah bahwa salah satu standar yang dipakai dalam menentukan fungsi LMS ini adalah Learning Technology System Arsitektur dari
AI. Yang ketiga adalah yang selanjutnya adalah LTSA adalah arsitektur yang menggunakan atau menggambarkan rancangan sistem level tinggi yang bersifat lainnya yang merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh divisi EduTool. Fungsi utama LMS yang kedua yaitu sebagai komponen sistem LTSA, di mana proses yang meliputi entitas siswa, mengevaluasi, pelatih, dan pengiriman. Proses dideskripsikan dengan batasan input, proses, fungsionalitas, dan output. Dalam komponen sistem LTSA juga adalah penyimpanan data yang meliputi raport siswa dan sumber daya pembelajaran. Penyimpanan data yang mendeskripsikan dengan tipe dari informasi yang disimpan dan dengan metode search, retrieval, dan update. Yang ketiga, aliran data yang meliputi perilaku, penilaian, informasi siswa, info katalog, lokator, materi pembelajaran, multimedia, dan yang lainnya. Terutama aliran data ini dideskripsikan dengan konektivitas one way, two way, dynamic connection, dan sebagainya, dan tipe informasi yang dialirkannya. Itu adalah fungsi utama LMS yang kedua. Fungsi utama LMS yang ketiga itu di sini ada student management, di mana kita menyediakan fungsi-fungsi terkait dengan pengaturan siswa. Ada ya juga course management, yaitu menyediakan fungsi-fungsi terkait dengan pengaturan mata belajar. Yang ketiga ada skill assessment dan evaluasi, menyediakan fungsi-fungsi untuk proses evaluasi pembelajaran. Selanjutnya ada juga collaboration support atau menyediakan fungsi-fungsi untuk proses kolaborasi sesama siswa maupun antara siswa dan pengajar. Selanjutnya ada juga learner personalization dan tracking system atau kita sebut dengan menyediakan fungsi-fungsi terkait dengan personalisasi pembelajaran siswa. Dan yang terakhir adalah registration and administration, menyediakan fungsi-fungsi terkait dengan proses registrasi dan administrasi akademik lainnya. Dalam materi yang sudah disampaikan dari resume 1 sampai 7 di materi tersebut, ya saya dapat menyimpulkan bahwa pertama, teknologi itu dapat digunakan untuk membuat pembelajaran agama Islam lebih menarik, interaktif, dan personal. Yang kedua, bahwa teknologi juga dapat digunakan untuk menjaga siswa yang mungkin tidak dapat berpartisipasi dalam kelas tradisional, gitu kan. Yang ketiga, dan kita dapat menyimpulkan bahwa teknologi itu dapat digunakan untuk menghubungkan siswa dengan komunitas Islam di seluruh dunia. Itu akan menjadi sebuah momen terbaik gitu kan, terutama dalam pemegangan teknologi tersebut. Dan yang keempat adalah teknologi dapat menjadi alat yang berharga untuk pendidikan agama Islam. Dan yang terakhir adalah dengan menggunakan perangkat lunak produktivitas, internet, dan media sosial secara bijak, guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih kaya dan lebih bermakna bagi siswa mereka.